Salam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma ya muallim Ibrahim wa Musa allimna, wa ya mufahhim Sulaiman fahhimna. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya karim. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala karena berkat rahmat kasih sayang Allah serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka melakukan perkara yang sangat mulia, perkara yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita meluruskan niat kita dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kita keliru dalam niat ketika menuntut ilmu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma liyujariya bihil ulama." Barang siapa yang menuntut ilmu tujuannya untuk mendebat orang-orang yang berilmu, aw liyumariya bihis sufaha, atau tujuannya untuk memasukkan keraguan-raguan ke dalam hati orang-orang jahil, aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilai, atau tujuannya untuk memalingkan wajah manusia kepada dirinya agar dia dipuji, dikatakan hebat. Maka orang yang niat menuntut ilmunya seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahu an-nar, maka Allah tabaraka wa taala akan memasukkannya ke dalam api neraka. Maka luruskan niat kita bahwasanya kita menuntut ilmu agama karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga tujuannya adalah untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan dengan mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju surganya. Allah menyelamatkan kita di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak, sebagaimana janji yang keluar langsung dari lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan pada jalan tersebut ia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat serta salam semoga terus tercurah kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa kokoh di atas petunjuk-petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya tidak ada petunjuk terbaik kecuali petunjuk yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hal ini terus diulang-ulangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya, yang mana Nabi mengatakan wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita akan membahas kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratir Rasul, yang mana ini merupakan karya dari Al-Mufassir Al-Hafidh Al-Mu'arrikh Abil Fida Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yang mana kitab yang berada di hadapan kita ini adalah kitab yang sudah diringkas oleh Syekh Ahmad bin Uthman Al-Mazid hafizahullah ta'ala wa ra'ah, semoga Allah menjaga beliau. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba ke kota Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerangi orang-orang Yahudi. Akan tetapi disebutkan di sini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan islah, melakukan perdamaian dengan orang-orang Yahudi, yang mana kita tahu bahwasanya banyak orang-orang Yahudi tinggal di kota Madinah, yaitu 3 kabilah besar mereka, yaitu Bani Qainuqa, kemudian Bani An-Nadir dan Bani Quraidah.
tinggal di kota Madinah. Maka ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, Nabi SAW melakukan perdamaian dengan mereka. Kemudian Nabi SAW mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Tentunya dua kaum ini merupakan generasi terbaik umat ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bahwasanya sebaik-baik generasi adalah generasi para sahabat, kemudian generasi setelahnya itu generasi tabi'in, kemudian generasi setelahnya lagi itu atba'ut tabi'in. Bahkan subhanallah, dengan persaudaraan ini antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar itu saling mewarisi di antara mereka, ya, bahkan lebih diutamakan daripada kerabat-kerabat mereka sendiri. Tentunya ini di awal Islam, di awal Nabi SAW masuk ke kota Madinah. Kemudian hal ini dihapus ketika usai dari perang Badar. Kita tahu bahwasanya yang bisa mewarisi adalah ayah mewarisi anak, anak mendapatkan warisan dari ayah, nasab. Nah, di awal Islam, di awal Nabi SAW masuk ke kota Madinah, Nabi SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, bahkan mereka saling mewarisi. Itu di awal Islam. Begitu juga pada saat itu juga Nabi SAW atas perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala mewajibkan zakat kepada mereka. Tentunya ini dalam bentuk lemah lembut kepada para fuqara dari kalangan Muhajirin. Kita tahu bahwasanya para sahabat dari kalangan Muhajirin ketika mereka meninggalkan Mekah menuju kota Madinah, mereka tidak membawa harta mereka sama sekali, apalagi rumah mereka tidak mungkin bisa diangkat, jadi dipindahkan ke kota Madinah. Jadi mereka tidak bawa uang sepeser pun, tidak bawa harta sepeser pun. Mereka hijrah dalam rangka menyelamatkan agama mereka, dalam rangka agar mereka bisa beribadah dengan tenang kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu Allah wajibkan zakat, ya, dalam rangka berlemah lembut kepada fuqara Muhajirin, yaitu orang-orang fakir dari kalangan Muhajirin. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha lembut, sebagaimana hal ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala maha lembut dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menyukai kelembutan. Begitu juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali ia akan menghiasinya. Wala yunza'u fi syai'in illa syana, dan tidaklah kelembutan itu hilang dari sesuatu kecuali ia akan mencorengnya. Nah, inilah bentuk lemah lembutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih luas daripada amarah atau murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala murkanya lebih luas, mungkin sudah banyak manusia yang diazab, dihinakan, disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Tapi karena rahmat Allah SWT itu lebih luas daripada amarah Allah, sehingga kita bisa melihat berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan, tapi Allah SWT masih menutupi aib kita, masih memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Maka hendaknya kita menjadi hamba Allah SWT yang bersyukur kepada Allah SWT, sebagaimana para sahabat dari kalangan Muhajirin, tak kala mereka diberikan kelembutan oleh Allah SWT, mereka semakin semangat dalam menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, dalam mencontoh baginda Rasulullah SAW yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka adalah sebaik-baik manusia yang mencontoh, mengikuti petunjuk Nabi, mengikuti ajaran Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia yang paling semangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengikuti suri tauladan mereka, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian disebutkan dalam kitab ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai hidup di tengah-tengah kaum Ansar, yang mana mereka disebut kaum Ansar karena mereka adalah orang-orang yang menolong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kaum Muhajirin datang ke Madinah, maka orang-orang Ansar menyediakan rumah-rumah mereka untuk istirahat kaum Muhajirin, untuk tinggal kaum Muhajirin.
bahkan mereka mengeluarkan harta-harta mereka dalam keadaan mereka pun tidak semuanya kaya. Tapi subhanallah, karena mereka yakin bahwasanya mana qasad min malin sadaqah, bahwasanya sedekah itu tidak akan mengurangi harta, sehingga mereka tetap semangat menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendampingi dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menjamin ya bahwasanya mereka siap untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka memberikan pembelaan terhadap keluarga mereka, terhadap istri dan anak mereka, terhadap diri mereka sendiri. Bahkan mereka siap menolong, membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengusir orang-orang yang ingin mengganggu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya tentang masalah jihad. Akan tetapi awalnya ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, surat ini adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Makkah. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan izin, tapi Allah Subhanahu wa taala belum mewajibkan jihad. Ya sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tepat pada surat Al-Hajj ayat ke-39. Apa kata Allah tabaraka wa taala? Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah diizinkan bagi mereka yang diperangi untuk berjihad. Kenapa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bi annahum zulimu, karena mereka telah dizalimi, karena mereka telah dianiaya oleh musyrikin Makkah, oleh kuffar Quraisy, sehingga diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Kemudian kata Allah tabaraka wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk membantu mereka. Nah, ini surat ini turun di Makkah, sudah diizinkan tapi belum diwajibkan untuk berjihad. Kemudian disebutkan di sini, tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah, maka di kota Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki syaukah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai memiliki kekuatan. Kemudian wa'adud, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki pendukung. Siapa pendukung Nabi? Yaitu suku Aus dan suku Khazraj, penduduk asli kota Madinah, yang mana mereka disebut dengan Al-Ansar, kaum Ansar. Nah, sebutan mereka ini, Pak, ya, sebelum mereka dipanggil oleh Nabi SAW dengan panggilan dengan sebutan Al-Ansar, dulunya mereka disebut dengan Bani Qailah. Ya, apa itu Bani Qailah? Bani Qailah tak kala suku Aus dan suku Khazraj bergabung, maka mereka ini disebut dengan Bani Qailah. Tentunya Pak, antara suku Aus dan suku Khazraj, penduduk asli kota Madinah ini, mereka ini kalau dirunut ke atas nenek moyang mereka ketemu. Sama seperti orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu marganya cabangnya banyak, Pak. Ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim, kemudian seperti Khalid bin Walid dari Bani Makhzum. Ya, kemudian banyak bani-bani yang lain, Bani Murrah, ya Bani Asad, banyak. Tapi mereka, orang-orang Quraisy ini, kalau dirunut ke atas, nenek moyang mereka ketemu. Sama seperti penduduk asli kota Madinah, walaupun suku mereka ada dua, suku Aus dan suku Khazraj, tapi nenek moyang mereka ketemu kalau dirunut ke atas. Yang mana mereka selalu melakukan pertikaian, peperangan. Kemudian dengan hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bisa hidup damai di atas syariat, ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini merupakan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, itu agama Islam, dinul Islam, yang mana kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam tanpa terkecuali. Bahkan di dalam agama Islam kita diajarkan berbuat baik kepada siapapun itu. Ya, begitu juga kepada bahima, kepada hewan ternak, kita juga diajarkan kepada hewan-hewan untuk berbuat baik. Inilah ajaran agama Islam. Nah, disebutkan di sini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai memiliki kekuatan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki pendukung. Sekarang sudah bergabung antara orang Muhajirin dengan orang Ansar, sehingga Islam itu semakin kuat. Kataballahu alaihimul jihad. Barulah Allah tabaraka wa ta'ala mewajibkan jihad kepada kaum muslimin, sebagaimana Allah turunkan firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-216. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Kutiba alaihimul qital. Ya, kutiba alaikumul qital. Telah diwajibkan atas kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa kurhul lakum. Yang mana perkara jihad ini, perkara perang ini merupakan perkara yang dibenci oleh manusia, tidak disukai oleh manusia.
Jadi perang ini sulit, susah. Kadang makan pun susah, ya, berjumpa dengan keluarga pun sulit. Yang namanya perang. Bahkan terkadang para mujahidin mereka tidur di jalan-jalan, di hutan-hutan, saking sulitnya hidup mereka. Oleh karena itu Allah tahu, sehingga Allah katakan di dalam ayat ini, kutiba alaikumul qital, telah diwajibkan atas kalian berperang, berjihad di jalan Allah SWT, wa huwa kurhul lakum, yang mana perkara tersebut merupakan perkara yang kalian benci sebenarnya kata Allah. Akan tetapi, ya, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas dalam melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah tabaraka wa taala perintahkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu tersebut amat baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi kalian sangat mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, akan tetapi sesuatu tersebut amat buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Oleh karena itu Pak, kita diperintahkan ya untuk beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Itulah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa kita, maka kita tetap bersabar. Ya tentunya Pak, salah satu bukti kecintaan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar. Tentunya sabar ini terbagi menjadi dua perkara. Sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Kalau kita tidak sabar Pak, tidak mungkin kita bisa bangun di malam hari untuk melakukan qiyamul lail. Tidak mungkin kita bisa datang ke masjid. Perlu kesabaran sampai nanti kita akan merasakan kelezatan iman tersebut. Jadi kata para ulama, sabar ini terbagi menjadi dua. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala, kemudian sabar terhadap musibah yang menimpa hamba tersebut. Tentunya keadaan seorang mukmin itu selalu baik, Pak. Dan hal ini tidak didapati kecuali hanya ada pada orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberikan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah. Ketika dia ditimpakan musibah, maka dia bersabar terhadap musibah yang Allah timpakan, ujian yang Allah timpakan kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat tentang wajib jihad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, ketika kaum muslimin telah memiliki kekuatan, memiliki pendukung di kota Madinah ini, tentunya kenapa Allah mengatakan bahwasanya ada kebaikan di dalamnya. Orang yang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti mendapatkan salah satu dari dua kebaikan, imma nasra wa imma syahada. Pilihannya dua, pasti itu Pak. Tapi ingat, niat jihadnya benar. Jangan sampai niat jihadnya salah. Karena ada juga disebutkan dalam hadis, ya ada orang-orang yang dia itu berjihad. Bahkan manusia menganggap bahwasanya orang ini adalah seorang mujahid. Ternyata di akhirat justru dicemplungkan di dalam api neraka. Kenapa? Karena dia ingin dikatakan huwa jari, bahwasanya dia adalah seorang pemberani, seorang pahlawan. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam api neraka. Tetapi ketika seorang berjihad di jalan Allah, ikhlas karena Allah, niatnya memang untuk membela agama Allah, pasti ia akan mendapatkan satu di antara dua kebaikan, kemenangan atau mati dalam keadaan syahid. Wa man qutila syahidan wa man baqiya azizan. Ya, orang yang dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mati dalam keadaan syahid. Ganjaran pahalanya sangat besar di sisi Allah bagi orang yang mati dalam keadaan syahid, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man baqiya azizan. Adapun yang selamat di medan pertempuran di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia hidup di atas kemuliaan karena menang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya para sahabat sangat luar biasa. Mereka sangat berani dalam berjihad. Kenapa? Karena mereka tahu pahala yang begitu besar yang bakal Allah berikan kepada mereka. Ya bahkan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis. Ya contohnya seperti Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini merupakan salah seorang sahabat yang ahli dalam strategi perang. Ketika dia masih kafir, dia jadi panglima perang, selalu menang. Tentunya ini semua
atas izin Allah, bukan karena kehebatan Khalid bin Walid. Kemudian ketika beliau masuk ke dalam agama Islam, setiap peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi qadarullah, beliau tidak meninggal di atas medan pertempuran. Tapi ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man sa'ala Allah asy-syahadata. Barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid bisidqin, dengan penuh kejujuran, maksudnya dia memang mempunyai niat bahwasanya dia ingin mati syahid, ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada, maka Allah tabaraka wa taala akan menyampaikan orang tersebut kepada kedudukan para syuhada. Wa in mata ala firashihi, walaupun ia mati di atas ranjangnya, di atas tempat tidurnya. Jadi subhanallah, orang yang punya niat saja itu akan Allah sampaikan. Sebagaimana Khalid ingin sekali mati dalam keadaan syahid, tapi qadarullah beliau tidak mati di medan pertempuran, padahal beliau berapa kali mengikuti peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan di sini oleh Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau, ahammul maghazi wal bu'uth, yaitu peperangan-peperangan yang sangat penting yang nanti kita ceritakan di dalam kitab ini, wal bu'uth, dan utusan-utusan yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke setiap penjuru. Jadi ketika Nabi SAW sudah mulai kuat di kota Madinah dan Allah sudah mewajibkan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ya kita akan masuk pembahasan tentang peperangan-peperangan yang dilalui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga utusan-utusan yang dikirim oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan ultimatum kepada orang-orang yang membangkang akan syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak mau ikut atas perintah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disebutkan di sini, Pak, utusan pertama dalam Islam yang diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu ba'tsu Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muttalib. Jadi disebutkan di sini bahwasanya diutusnya Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muttalib. Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muttalib radhiyallahu taala anhu fi Rabi'il Akhir. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang sahabat yang mulia, siapa namanya? Yaitu Ubaid bin Al-Harith bin Al-Muttalib, tepat pada bulan Rabi'ul Akhir fi 60 atau 80, yang mana pada saat itu beliau membawa jumlah pasukan sekitar 60 atau 80 orang. Jadi ada perselisihan di antara para ulama sirah. Ada yang mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ubaidah bin Al-Harith, itu jumlah teman-teman atau pasukan yang beliau bawa, ada yang mengatakan 60 orang, ada yang mengatakan 80, yaitu 80 orang, rakiban minal muhajirin, yang mana dalam keadaan mengendarai kuda, yang mana semua orang tersebut adalah orang-orang muhajirin. Jadi 60 atau 80 orang tersebut adalah orang-orang atau para sahabat dari kalangan muhajirin. Siapa Pak sahabat muhajirin? Sahabat muhajirin adalah sahabat yang hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, dan mereka juga merasakan bagaimana sulitnya hijrah ke negeri Habasyah. Mereka penduduk kota Makkah, sedangkan Ansar adalah penduduk asli kota Madinah yang membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi masuk ke kota Madinah dan memberikan pertolongan dakwah, memberikan pertolongan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di sini, ya, bahwasanya pasukan berkuda dari kalangan muhajirin ini yang dipimpin oleh Ubaidah bin Al-Harith, yang mana semuanya adalah orang-orang muhajirin, ila Ma'in, ke sebuah daerah yang disebut dengan daerah Ma bil Hijaz, tepatnya di wilayah Hijaz. Jadi di wilayah Hijaz ada suatu daerah namanya Ma. Ya, bukan maksudnya air, ya. Kan Ma itu artinya air, Pak, kalau dalam bahasa Arab, ya. Jadi air itu kalau dalam bahasa Arab disebut Ma. Nah, inilah Pak tauriyah yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam hijrah. Nabi ditanya mau ke mana, ya, dari mana, ya. Agar orang, Nabi melakukan tauriyah. Tauriyah itu Pak, Nabi tidak bohong, tapi orang yang mendengar ucapan Nabi itu maksudnya bukan ke situ. Bisa dipahami, Pak? Jadi Nabi mengatakan bahwasanya kami ini dari Ma.
Orang ini menyangka bahwasanya Nabi dari daerah Ma. Padahal maksud Nabi itu tercipta dari air mani. Ma di situ maksud Nabi air mani. Nah ini tauriyah, Pak. Tauriyah ini diperbolehkan ya. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau setiap hari tauriyah repot juga ya. Jadi tauriyah itu ada waktunya diperbolehkan. Kalau terus-terusan antum tauriyah ngamuk juga orang, Pak. Ya karena orang yang mendengar pemahaman mereka itu beda dengan apa yang kita sebut. Jadi mereka menganggap pada saat itu Nabi ini dari daerah Ma. Padahal yang dimaksud oleh Nabi SAW, aku ini tercipta dari air mani, status air mani. Ya, sehingga apa yang mereka pahami tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Nabi SAW. Itu ketika Nabi SAW hijrah. Ya. Begitu juga Abu Bakar pernah melakukan hal tersebut. Ketika orang bertanya tentang Nabi SAW siapa itu, Abu Bakar mengatakan penunjuk jalan. Mereka menganggap bahwasanya Nabi ini pemandu jalan. Padahal maksud Abu Bakar inilah orang yang menunjukkan manusia ke jalan yang benar. Itu juga terjadi ketika hijrah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan di sini bi asfala thaniyatil marah, bahwasanya daerah ini berada di bawah daerah thaniyatil marah. Falaqau jam'an 'aziman min Quraisy. Kemudian pasukan kaum muslimin mereka berjumpa dengan rombongan yang jumlahnya sangat banyak dari kalangan orang-orang Quraisy pada saat itu. Alaihim Ikrimah ibn Abi Jahal, yang mana pada saat itu orang-orang Quraisy dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal, putra dari Abu Jahal, yang mana pada saat itu Ikrimah masih kafir. Nantinya Ikrimah masuk ke dalam agama Islam. Bahkan di zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau ditunjuk sebagai salah seorang pemimpin ketika diutus untuk memerangi orang-orang murtadin yang dipimpin oleh Musailimah Al-Kadzab dari Bani Hanifah. Kemudian disebutkan di sini waqila bal kana alaihim Mikriz bin Hafs. Jadi ada khilaf di antara para ulama, Pak. Ketika rombongan kaum muslimin yang diutus oleh Nabi berjumpa dengan rombongan orang-orang Quraisy yang jumlahnya banyak, ada yang mengatakan, sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya orang-orang Quraisy pada saat itu dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya pada saat itu orang-orang Quraisy dipimpin oleh Mikriz bin Hafs. Jadi ada khilaf. Falam yakun bainahum qitalun, yang mana pada saat itu tidak terjadi sama sekali peperangan. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy pada saat itu pergi meninggalkan tempat tersebut sehingga tidak terjadi peperangan. Akan tetapi disebutkan di sini ketika mereka pergi, Pak, ketika orang-orang Quraisy pergi, kita tahu bahwasanya orang-orang kafir takut mati, Pak. Berbeda dengan kaum muslimin. Kaum muslimin tujuan mereka adalah akhirat. Prioritas utama mereka, tujuan utama mereka adalah akhirat. Sehingga mereka tidak takut mati selagi mereka berada di atas jalan yang benar, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang kufar takut, sehingga ketika utusan ini datang mereka kabur, ya. Ketika mereka kabur disebutkan di sini illa anna Sa'd bin Abi Waqqas rasyaqal musyrikin yawma idzin bisahmin. Ternyata Pak, ada salah seorang sahabat, yaitu siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sahabat ini memiliki keutamaan, di antaranya merupakan sahabat ketika dia berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Ya, mujab da'wah. Ya, doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia memanah, panahannya tidak pernah meleset. Pasti menancap ke tubuh musuh. Ya, a'da Allah, ke tubuh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba disebutkan di sini ketika mereka kabur, ya, orang-orang kufar tadi kabur, maka Sa'ad bin Abi Waqqas melepaskan anak panah pada saat itu. Fakana awwala sahmin rumiya bihi fi sabilillah, sehingga panahan ini, Pak, dikenal dengan panahan pertama di dalam Islam. Jadi orang yang pertama kali memanah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Jadi peristiwa ini, Pak, peristiwa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal sebagai anak panah yang pertama kali dilemparkan atau dipanahkan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanyakan siapa orang yang pertama memanah
musuh Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah tabaraka wa taala, maka panah yang dilesatkan oleh sahabat yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kemudian disebutkan di sini, wa farra yauma idzin minal kuffar ilal muslimin, maka berlarilah ya sebagian orang-orang kufar menuju kaum muslimin. Di antaranya ada 2 orang, yang mana 2 orang tersebut akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Siapa 2 orang tersebut? Yang pertama adalah Al-Miqdad bin Amr Al-Kindi, kemudian wa Utbah bin Ghazwan radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridai mereka berdua. Jadi mereka terbirit-birit, kemudian lepaskan panah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Kemudian ada sebagian mereka datang kepada kaum muslimin. Di antaranya ada 2 orang yang menyatakan keislaman mereka. Mereka bersaksi, ya bersyahadat, mereka mengucapkan kalimat tauhid, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi, disembah dengan benar kecuali Allah tabaraka wa taala semata, dan mereka bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Abdullah wa Rasuluh, adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah Pak sahabat yang pertama kali melepaskan panahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat orang-orang kufar terbirit-birit. Bahkan ada sebagian mereka justru mendekati kaum muslimin, sehingga ada 2 orang dari mereka yang masuk ke dalam agama Islam, yaitu Al-Miqdad bin Amr Al-Kindi dan Utbah bin Ghazwan radhiyallahu taala anhuma. Kemudian disebutkan di sini Pak, masuk ke peperangan pertama dalam Islam. Peperangan pertama di dalam Islam disebut dengan Ghazwatul Usyairah. Mungkin ini jarang didengar, jarang terdengar, ya. Disebutkan di sini bahwasanya peperangan tersebut adalah peperangan Ghazwatul Usyairah. Ada juga yang mengatakan Ghazwatul Usairah. Ada yang mengatakan dengan menggunakan huruf shin, ada juga yang mengatakan menggunakan huruf sin. Kemudian ada juga mengatakan wa yuqal, dikatakan bahwasanya peperangan ini Al-Usyairah. Ada hamzah di belakangnya. Ya, intinya ada khilaf di antara para ulama tentang penamaan peperangan ini, yang mana ini merupakan perang pertama dalam Islam. Belum perang besar Pak. Nanti kita akan menceritakan peperangan yang sangat luar biasa. Contohnya seperti perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk, ya, perang dan peperangan-peperangan yang dilalui oleh Nabi SAW yang lainnya. Nah ini perang pertama ya. Jadi kalau ditanya apa perang pertama yang dilalui oleh Nabi, yaitu Ghazwatu Al-Usyairah, yaitu perang Al-Usyairah. Kemudian disebutkan di sini, subhanallah, ini keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat di sini, kharaja bi nafsihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar sendirian. Bayangkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada saat itu sendirian. Fi athna'i Jumadal Ula, tepatnya pada pertengahan bulan Jumadal Ula, hatta balaghaha, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke tempat tersebut sendirian. Subhanallah. Wa hiya makanun bi batni Yanbu', yang mana tempat ini merupakan wilayah di tengah Yanbu'. Di mana letak Yanbu'? Dijelaskan dalam kitab ini ya. Di bawah kitab ini bahwasanya ini merupakan qaryah kabirah, yang merupakan desa besar yang tidak terlalu jauh dari kota Madinah, yang mana letaknya dekat dengan bahar, letaknya dekat dengan laut. Ya, letaknya dekat dengan laut. Jadi disebut dengan Yanbu'. Jadi ketika Nabi SAW sampai di tengah Yanbu' wa aqama hunaka baqiyat asy-syahr, maka Nabi SAW menetap di sana menghabiskan sisa-sisa pada bulan Jumadal Ula wa layali min Jumadal Akhirah. Begitu juga Nabi SAW masih menetap di sana pada bulan Jumadal Akhirah. Jadi Nabi tinggal di sana ya di akhir bulan Jumadal Ula, kemudian Nabi juga menetap di sana pada bulan Jumadal Akhirah. Jadi lumayan lama Nabi di sana. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi memerangi mereka? Maka disebutkan di sini wasalaha Bani Mudlij. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak berdamai Bani Mudlij. Wilayah Mudlij. Masih ingat Pak, siapa sudah kita kisahkan tentang pimpinan dari Bani Mudlij? Siapa pimpinannya Pak? Orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Kemudian dia mengeluarkan hirbahnya, mengeluarkan tombaknya, ingin menombak pasukan, ingin menombak rombongan, bukan pasukan ya, rombongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Ternyata dia tidak mampu karena kuda balapnya tadi ngamuk.
Sampai-sampai kuda balapnya tersebut tersungkur, akhirnya tidak bisa bergerak. Kemudian dia mengatakan, sungguh aku tahu apa yang menimpa diriku ini adalah karena doa kalian berdua. Maksudnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Masih ingat Pak kisahnya ini, Pak? Kisah tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang tersebut? Pimpinan dari Bani Mudlij, yaitu Suraqah bin Malik, yang mana orang ini nanti masuk ke dalam agama Islam. Kapan, Pak? Ketika Hajjatul Wada'. Dia masuk ke dalam agama Islam, yang mana pada saat itu kenapa dia semangat mencari rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ingin sekali menombak rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dijanjikan oleh orang Quraisy, siapa yang mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar atau salah seorang di antara keduanya akan diberikan apa? Mi'atan minal ibil, akan diberikan 100 ekor unta. Bayangkan Pak, berapa kalau dihargai di zaman sekarang. Kemudian Nabi mengatakan bahwasanya ada perkara yang jauh lebih baik dari hal tersebut. Ya, akhirnya subhanallah, Suraqah bin Malik ketika Hajjatul Wada' masuk ke dalam agama Islam. Jadi disebutkan di sini ketika Nabi sampai di Batn Yanbu', di tengah-tengah Yanbu', maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak damai orang-orang dari Bani Mudlij. Thumma raja'a. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pulang ke Madinah, walam yalqa kaidan, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjumpai makar atau tipu muslihat dari mereka. Jadi Nabi lihat, Nabi cek dulu mereka ni bagaimana tindak mereka, gerak-gerik mereka, yang mana pada saat itu Nabi tidak melihat ada makar, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perdamaian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pulang ke mana? Ke kota Madinah. Wa fi sahih Muslim, kemudian disebutkan dalam sahih Muslim min hadis Abi Ishaq As-Sabi'i, sebagaimana disebutkan dari hadis Abi Ishaq As-Sabi'i, qala, beliau mengatakan, qultu li Zaid bin Arqam, bahwasanya aku pernah berkata kepada Zaid bin Arqam, kam ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang di dalam hidupnya. Pernah ditanya kepada Zaid bin Arqam. Qal, maka Zaid bin Arqam menjawab mengatakan 19 ghazwatan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan peperangan sebanyak 19 kali pertempuran, 19 kali peperangan, ya. Awwaluha al-Usair atau al-Ushair, sedangkan yang pertama kali yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan-peperangan tersebut adalah peperangan yang tadi kita sebutkan, yaitu al-Ushairah. Jadi Pak, walaupun judulnya ghazwa, peperangan, tapi terkadang tidak terjadi peperangan. Peperangan itu tidak berkecamuk, tapi tetap disebut oleh para ulama kita dengan ghazwa karena niat awalnya adalah berperang, ya. Bahkan contohnya seperti ghazwa Badar, niat awalnya tidak berperang, tapi justru terjadi peperangan juga disebut dengan ghazwa. Sedangkan Sariyah adalah jumlah yang tidak banyak yang dikirim oleh Nabi. Nabi mengirimkan pasukan dengan jumlah yang sedikit, dan terkadang dan Nabi tidak ikut, itu disebut dengan Sariyah. Sedangkan ghazwa adalah peperangan yang Nabi ikut berperang di dalamnya, dan ghazwa ini terkadang adalah peperangan-peperangan besar. Contohnya perang Badar, perang Uhud, dan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan melanjutkan kisah yang disebutkan dalam kitab ini. Jadi peperangan yang pertama kali yang dilalui oleh Nabi SAW disebut dengan Ghazwatul Ushairah. Sedangkan utusan pertama yang diutus oleh Nabi adalah Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muttalib. Kemudian masuk utusan yang kedua, disebutkan di sini Ba'thu Abdullah bin Jahash, diutusnya Abdullah bin Jahash. Kemudian disebutkan di sini oleh pengarang kitab, wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Jahash bin Ri'ab al-Asadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang sahabat yang mulia, siapa namanya? Yaitu Abdullah bin Jahash bin Ri'ab al-Asadi. Dia berasal dari Bani Asad. Wa thamaniyatan minal muhajirin, dengan 8 orang dari kalangan muhajirin. Jadi Nabi mengutus sahabat Abdullah bin Jahash, yang mana pada saat itu ada 8 orang dari kalangan muhajirin yang menemani beliau. Ila nakhlatin, menuju ke sebuah wilayah namanya Nakhlah. Nah, Nakhlah ini Pak, artinya pohon kurma. Tapi yang dimaksud di sini bukan pohon kurma, tapi sebuah wilayah. Jadi utusan ini diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju sebuah wilayah yang disebut dengan Nakhlah. Jadi bukan maksudnya diutus menuju pohon kurma, bukan ya, tapi nama sebuah wilayah. Sama kayak tadi Ma itu kan air, bukan diutus ke air, bukan, tapi ada wilayah namanya Ma. Sama seperti ini. Kemudian kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus mereka?
liyu'lima lahu akhbar Quraisy, untuk memata-matai gerak-gerik orang-orang Quraisy, mencari tahu, memberikan kabar apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Wa nafadha Abdullah bin Jahsh, kemudian Abdullah bin Jahsh sangat semangat melakukan perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Hatta nazala binakhlatin, sampai akhirnya beliau singgah di sebuah tempat yang disebut dengan Nakhlah. Nah, ketika beliau sampai di wilayah, di sebuah tempat yang disebut dengan Nakhlah, apa yang terjadi? Famarrat bihi 'irun liquraisyin, kemudian tiba-tiba ada rombongan kafilah orang-orang Quraisy lewat, sehingga dilihat oleh kaum muslimin pada saat itu. Rombongan orang Quraisy ada, ya, dalam keadaan tahmilu zabiban, yang mana rombongan Quraisy tersebut membawa zabib. Apa itu zabib? Membawa kismis, yang mana kismis ini biasa dimakan oleh orang-orang Arab di musim dingin. Jadi kebiasaan orang-orang Arab, mereka biasa memakan kismis ketika di musim dingin. Jadi zabib atau kismis ini, Pak, itu terbuat dari inab atau anggur, ya. Jadi disebutkan di sini bahwasanya tiba-tiba kaum muslimin, utusan Nabi yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsh, melihat rombongan orang-orang Quraisy pada saat itu membawa kismis wa udman, kemudian membawa lauk pauk. Ya, memang tidak dijelaskan di sini, Pak, lauk pauk ini apa. Cuman disebutkan di dalam kitab ini wa huwa ta'am alladhi yu'kal bil khubaz, yaitu sebuah makanan yang dimakan dengan khubaz, roti. Ya, tidak tahu kita lauk pauk apa yang dimaksud di sini. Jelas lauk pauk dibawa oleh mereka. Mereka bawa kismis, mereka bawa lauk pauk, wa tijaratan, kemudian mereka juga membawa barang dagang mereka. Fiha Amr bin Al-Hadrami, yang mana di dalam rombongan kafilah Quraisy tersebut ada seseorang yang bernama Amr bin Al-Hadrami. Kemudian ada Uthman dan Naufal, yang mana Uthman dan Naufal ini merupakan ibna Abdullah bin Al-Mughirah, merupakan anak dari Abdullah bin Al-Mughirah. Jadi bukan Uthman bin Affan, ya, tapi Uthman anak dari Abdullah bin Al-Mughirah. Jadi disebutkan di sini bahwasanya di dalam rombongan tersebut, rombongan kafilah orang-orang Quraisy tersebut, ada seseorang yang bernama Amru atau Amr bin Al-Hadrami, kemudian ada Uthman dan Naufal, yang mana keduanya ini merupakan putra dari Abdullah bin Al-Mughirah. Kemudian di situ juga ada seseorang yang bernama Wal-Hakam bin Kaisan, yaitu seseorang yang bernama Al-Hakam bin Kaisan, maula Bani Al-Mughirah, yang mana dia ini merupakan mantan budak dari Bani Al-Mughirah, masuk di dalam kafilah rombongan orang-orang Quraisy yang lewat, yang dilihat oleh utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya tidak banyak, cuma 8 orang, dipimpin oleh siapa? Oleh Abdullah bin Jahsh. Ini Abdullah bin Jahsh nih, Pak, kalau kita baca kisahnya luar biasa. Meninggal dalam keadaan kuping terputus, mata tertombak, yang mana dia pada saat itu sama-sama berdoa dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kepada Allah agar dia berjumpa dengan lawan yang kuat, kemudian dia menang, dan Allah kabulkan. Sedangkan Abdullah bin Jahsh berdoa kepada Allah, ya Allah, temui aku lawan yang kuat, kemudian aku membunuhnya sampai aku menemui lawan yang lawan tersebut membunuhku dalam keadaan kupingku terputus, mataku tertombak, agar itu menjadi saksi di akhirat nanti. Dan doanya juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua sahabat ini sama-sama berdoa, yang mana doanya sama-sama dikabulkan. Pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil menang, ia mengalahkan musuhnya, sedangkan Abdullah bin Jahsh mati dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat yang diutus oleh Nabi SAW menuju ke sebuah wilayah yang disebut dengan Nakhlah. Kemudian disebutkan di sini, ketika kaum muslimin, Pak, melihat ada rombongan kafilah orang-orang Quraisy, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin? Fatasyawaral muslimun, maka kaum muslimin pun bermusyawarah, apakah kita sikat mereka ini, kita perangi, atau apa yang mesti kita lakukan. Jadi subhanallah, musyawarah ini merupakan perkara yang diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu, Pak, ketika kita ingin mengambil suatu keputusan, jangan sendirian, tapi cari orang-orang yang amanah, kemudian barulah keluar suatu keputusan. Bahkan kalau kita lihat di Arab Saudi,
ada namanya Lajnah Ad-Daimah lil Buhuthil Ilmiyyah wal Ifta', kumpulan para ulama Arab Saudi yang mana mereka nanti mengeluarkan sebuah fatwa. Misalkan ada perkara-perkara yang mesti dibahas, yang mengeluarkan fatwa memang muftinya, tapi pembahasan itu Pak, bukan muftinya saja yang bahas. Semua ulama kibar di Arab Saudi bareng-bareng duduk bersama. Nanti ketika ada kesepakatan, baru yang mengeluarkan fatwa tersebut adalah muftinya. Jadi jangan satu orang. Itulah ajaran Islam ya. Washawirhum fil amr. Ya fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi diajarkan kita itu untuk bermusyawarah ya. Maka ini yang dilakukan oleh kaum muslimin. Apa yang mesti kita lakukan? Kita bunuh, kita perangi, atau apa yang mesti kita lakukan? Mereka musyawarah. Kemudian disebutkan di sini waqalu, maka mereka kaum muslimin pada saat itu mengatakan, nahnu fi akhir yaumi min Rajab. Kita ini sekarang berada di akhir hari pada bulan Rajab, asy-syahril haram, yang mana bulan Rajab merupakan bulan haram. Kita tahu bahwasanya dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Di dalam 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Apa saja Pak? Apa saja? Apa saja? Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi pada saat itu kaum muslimin yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsh, mereka dalam keadaan pada saat itu berada di bulan haram, bulan Rajab. Disebutkan di sini ya, maka kaum muslimin berkata, fa in qatalnahum, kalau seandainya kita membunuh mereka, memerangi mereka, intahakna asy-syahril haram, maka kita telah melanggar aturan yang telah ditetapkan di dalam bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah SWT. Karena di dalam bulan haram dilarang berperang. Sehingga kaum muslimin ketika musyawarah, mereka berkata, kalau seandainya kita perangi mereka, maka kita telah melanggar aturan di dalam bulan haram. Kemudian disebutkan di sini, wa in taraknahum al-lailah, kalau seandainya kita tinggalkan mereka satu malam saja, satu hari saja, dakhalu al-haram, maka mereka akan kembali ke Makkah. Mereka pulang ke tempat mereka. Maka apa yang terjadi? Kemudian disebutkan di sini, thumma ittafaqu ala mulaqatihim, kemudian kaum muslimin pada saat itu sepakat bahwasanya intinya mereka berjumpa dulu dengan musuh-musuh Allah ini, dengan orang-orang Quraisy. Apapun yang terjadi itu nanti, urusannya nanti. Yang penting kita sepakat, kita jumpai, kita temui dulu mereka. Karena bingung Pak, bulan Rajab termasuk bulan haram, dilarang berperang. Sehingga kaum muslimin pada saat itu bermusyawarah, kalau seandainya kita perangi, maka kita telah melanggar aturan di bulan haram. Tapi kalau seandainya satu hari saja kita tinggalkan mereka, maka mereka sudah kembali ke tempat mereka, ke tempat masing-masing. Maka tidak ada cara kecuali kita temui dulu mereka. Akhirnya yang mereka lakukan oleh kaum muslimin pada saat itu, menemui orang-orang Quraisy. Kemudian disebutkan di sini, farama ahaduhum Amr bin al-Hadrami faqatalahu. Tiba-tiba ada salah seorang di antara kaum muslimin, mungkin karena tidak sabar tadi Pak, karena jengkel tadi melihat musuh-musuh Allah. Kita tahu bahwasanya para sahabat muhajirin terusir oleh mereka, bahkan harta mereka ditinggalkan, terusir, terzalimi, teraniaya. Bahkan ada sebagian kaum muslimin yang dibunuh, disiksa oleh mereka. Contohnya seperti keluarga Ammar bin Yasir. Ya, Ammar bin Yasir, ayahnya Yasir dibunuh, Sumayyah ibunya menjadi syahidah pertama dalam Islam. Ya, sehingga pada saat itu ada salah seorang sahabat yang jengkel, maka dia melepaskan anak panahnya, kemudian mengenai Amr bin al-Hadrami, faqatalahu. Akhirnya Amr bin al-Hadrami mati. Ya, orang kafir ini mati. Wa asaru Uthman wal Hakam, kemudian Uthman dan Al-Hakam ditawan oleh kaum muslimin. Ingat, ini bukan Uthman bin Affan, bukan Uthman bin Maz'un, tapi Uthman bin Abdullah bin Al-Mughirah. Ya, dua orang ditawan oleh kaum muslimin. Wa afalat Naufal, kemudian Naufal bin Abdullah bin Al-Mughirah berhasil melarikan diri. Jadi di antara rombongan tadi Pak, ada satu orang yang terpanah, kena panah, kemudian mati, terbunuh. Kemudian ada dua orang yang ditawan oleh kaum muslimin. Kemudian ada satu orang yang lolos melarikan
diri ketika dikejar oleh kaum muslimin. Kemudian disebutkan di sini, thumma qadimu bil 'ir, kemudian kaum muslimin pun tiba di kota Madinah dengan pasukan, wal asirain, dengan membawa 2 tawanan, qad azalu min dzalikal khumus, kemudian mereka kaum muslimin memisahkan 1/5 ghanimah untuk Allah dan Rasulnya. Jadi pada saat itu di dalam Islam, ketika mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, itu 1/5 diberikan untuk Allah dan Rasulnya. Maka ini yang dilakukan oleh kaum muslimin pada saat itu, yang diutus oleh Nabi, yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash. Kemudian disebutkan di sini, ya. Nah ini Pak merupakan pertama, semuanya pertama dalam Islam. Disebutkan di sini, fakanat awwala ghanimatin fil Islam. Ini merupakan ghanimah atau harta rampasan perang pertama dalam Islam. Kemudian disebutkan wa awwala khumusin fil Islam. Ini juga merupakan 1/5 pertama yang diinfakkan untuk Allah dan Rasulnya. Wa awwala qatilin fil Islam, dan ini merupakan korban pertama yang dibunuh di dalam Islam. Jadi orang yang pertama kali dibunuh di dalam Islam, musuh Allah SWT, adalah peristiwa ini. Wa awwala asirin fil Islam, dan ini juga merupakan hal pertama yang mana kaum muslimin menawan, ya, ditawan, ya, orang kufar tersebut, ya, oleh kaum muslimin di dalam Islam. Jadi ada beberapa hal yang mana ini merupakan hal-hal pertama semua dalam Islam. Pertama, ghanimah pertama dalam Islam, ya, 1/5 pertama yang diberikan kepada Allah dan Rasulnya, untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian korban pertama yang dibunuh di dalam Islam, maksudnya orang kafir yang dibunuh dalam Islam. Kemudian ini juga merupakan tawanan pertama yang terjadi di dalam Islam. Akan tetapi disebutkan di sini, Pak, ketika para sahabat ini sampai ke kota Madinah, yang mana mereka dipimpin oleh Abdullah bin Jahash, mereka menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka ingin memberikan 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Maka apa yang terjadi? Disebutkan di sini, illa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ankara alaihim ma fa'aluhu. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari apa yang telah diperbuat oleh para sahabat, mengingkari apa yang telah dilakukan oleh para sahabat. Kenapa diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena pada saat itu adalah bulan haram, dilarang berperang. Akan tetapi justru ada salah seorang sahabat membunuh siapa tadi? Amr bin Al-Hadrami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari apa yang dilakukan oleh para sahabat. Kemudian disebutkan di sini, wa qad kanu radhiyallahu taala anhum mujtahidina fima sana'u, yang mana pada saat itu para sahabat telah berijtihad bahwasanya mereka melakukan hal tersebut bukan satu pendapat orang, tapi mereka berijtihad, akhirnya mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Ijtihad. Tetapi ijtihad mereka tidak disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah peristiwa ini, Pak, apa yang terjadi? Setelah peristiwa ini, washtadda ta'annatu Quraisyin, maka, ya, pembangkangan orang-orang Quraisy itu semakin dahsyat. Pembangkangan orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi setelah peristiwa ini. Wa inkaruhum dzalik, kemudian mereka semakin mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengingkaran mereka semakin menjadi-jadi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, kemudian orang-orang Quraisy berkata, Muhammadun qad ahalla asy-syahrul haram. Sungguh si Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, kata orang-orang kufar Quraisy, telah menghalalkan peperangan di dalam bulan haram. Dia yang melarang, tapi dia pula yang menghalalkan. Padahal ini bukanlah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengingkari hal ini. Akan tetapi ini merupakan ijtihad, pendapat yang disepakati oleh para sahabat, tapi diingkari oleh Nabi. Tapi justru orang-orang Quraisy mengatakan ini adalah perkara yang dihalalkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal dia yang mengharamkan hal tersebut. Dia mengatakan dilarang menzalimi, dilarang berperang di bulan haram, akan tetapi justru dia menghalalkan hal tersebut. Akhirnya Nabi Muhammad yang jelek, ya. Tapi subhanallah, fa anzalallahu azza wa jalla fi dzalik. Kemudian Allah tabaraka wa taala menurunkan firman-Nya tepat pada surat Al-Baqarah ayat ke-217, ya. Allah turunkan dalam rangka membela Nabi dan juga membela sahabat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yas'alunaka 'anil syahril haram. Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika mereka orang-orang Quraisy bertanya kepadamu tentang bulan haram,
qitalin fi, kok terjadi peperangan di dalam bulan haram tersebut? Kalau orang Quraisy nanya seperti ini kepadamu wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah wahai Muhammad, qitalun fihi kabir, bahwasanya peperangan yang terjadi di dalam bulan haram itu merupakan dosa besar. Tapi perhatikan kelanjutan ayat, kata Allah tabaraka wa taala, wasaddun an sabilillah wa kufrun bihi. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, sikap menghalang-halangi menuju jalan Allah tabaraka wa taala, wa kufrun bihi, kemudian kufur terhadap Allah tabaraka wa taala, wal masjidil haram, kemudian melakukan kekufuran di Masjidil Haram, wa ikhraju ahlihi, kemudian mengeluarkan penghuni atau penduduk tanah haram tersebut, karena para sahabat Nabi terusir dari Makkah. Maka keadaan-keadaan semacam ini kata Allah SWT, minhu akbaru indallah, itu merupakan dosa yang lebih besar di sisi Allah SWT. Jadi Allah jelaskan di sini ya, sebutkan di sini, yaqulu subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ini penjelasannya, hadzal ladzi waqa'a wa in kana khata'an, yang telah terjadi, yang dilakukan oleh para sahabat memang merupakan suatu kekeliruan, suatu kesalahan. Kenapa? Karena mereka berperang di bulan haram, yang mana di bulan haram dilarang berperang. Li'anna al-qitala fi syahril haram kabirun indallah, karena peperangan yang dilakukan di bulan haram ini merupakan dosa besar di sisi Allah. Illa annama antum alaihi ayyuhal musyrikun, kecuali dikarenakan kalian kata Allah tabaraka wa taala, orang-orang musyrikin, minas saddi an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah, wal kufru bihi, kemudian kalian melakukan kekufuran terhadap Allah, wabil masjidil haram, dan juga melakukan kekufuran di Masjidil Haram. Kita tahu bahwasanya di Ka'bah itu banyak berhala-berhala, sudah dihancurkan, tapi tentunya penyakit-penyakit masih ada, ya, penyakit-penyakit seperti itu. Kemudian disebutkan di sini, ini sebelum Fathu Makkah ya, setelah Fathu Makkah maka dihancurkan semua berhala-berhala tersebut. Jadi mereka melakukan apa? Mereka menyembah berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Jadi di sekitar Ka'bah itu banyak berhala-berhala, fungsinya berbeda-beda, disembah oleh orang-orang musyrikin. Sehingga Allah sebutkan di sini bahwasanya yang dilakukan oleh sahabat itu kesalahan, kekeliruan, karena mereka berperang di bulan haram, yang mana melakukan peperangan di bulan haram ini merupakan dosa besar di sisi Allah. Akan tetapi Allah katakan, wahai orang-orang musyrikin, bahwasanya menghalangi manusia dari jalan Allah, melakukan kekufuran terhadap Allah, melakukan kekufuran di Masjidil Haram, dan itu yang mereka lakukan, Pak. Nanti setelah Fathu Makkah ya, masuk kisah tentang Fathu Makkah, baru berhala-berhala tersebut dihancurkan. Contohnya seperti berhala Lata dan Uzza. Ya, kalau berhala Uzza itu dihancurkan oleh sahabat siapa, Pak? Siapa? Khalid ibn al-Walid. Ahsan, tabarakallahu fik. Ya, jadi menghancurkan berhala Uzza adalah Khalid ibn al-Walid. Sedangkan yang menghancurkan berhala Lat siapa? Siapa? Dua sahabat, Al-Mughirah bin Syu'bah dengan Sakhar bin Harb. Siapa Sakhar bin Harb? Ana yakin antum semua yang di sini tahu. Cuman mungkin asing nama aslinya saja. Sakhar bin Harb. Sakhar bin Harb merupakan saudara kandung dari Arwa bintu Harb. Siapa Arwa bintu Harb? Arwa bintu Harb adalah seorang wanita yang dikenal atau dipanggil dengan Ummu Jamil, yaitu istri dari Abu Lahab. Siapa Sakhar bin Harb? Abu Sufyan. Ya. Jadi kalau antum baca tentang kisah penghancuran Lat, ini agak lucu, Pak. Kenapa? Karena Bani Thaqif pada saat itu ingin masuk Islam. Tapi nanti kisahnya dikisahkan ya, tidak masalah, ceritakan sedikit ya. Jadi Bani Thaqif ketika mereka sudah membenarkan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, masih ada penyakit syirik, Pak, di hati mereka. Mereka ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, kami mau masuk ke dalam agama Islam dengan syarat patung Lat ini jangan dihancurkan. Kemudian ditolak syarat mereka. Kemudian mereka minta lagi syarat kepada Nabi, ya Rasulullah, kami mau masuk Islam, tapi berikan kami keringanan dalam sholat 5 waktu sehari semalam. Ditolak juga oleh Nabi SAW. Kemudian mereka minta syarat lagi, ya Rasulullah, okelah, silakan dihancurkan, tapi jangan menggunakan tangan-tangan kami. Karena masih ada keyakinan, Pak, terutama para wanita Bani Thaqif. Mereka memiliki keyakinan kalau seandainya dihancurkan akan menimpa keburukan kepada mereka.
Maka pada saat itu kata Nabi, ya sudah, hancurkan. Nabi perintahkan dua sahabat ini, Al-Mughirah bin Syu'bah dengan Abu Sufyan. Nah, ketika Al-Mughirah bin Syu'bah menghancurkan patung Lat tersebut, disaksikan oleh para wanita. Para wanita menangis, takut, dia khawatir. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah mencaci maki Lat tersebut, patung tersebut. Kemudian dihancurkan. Ketika dihancurkan, dia sekongkol sudah dengan Abu Sufyan. Ya pura-pura celaka, Pak. Pura-pura pingsan. Bahkan disebutkan di dalam kitab, ya seakan-akan terkena penyakit epilepsi, seakan-akan terkesan gara-gara patung tersebut. Sehingga orang-orang Bani Saqif, nah benar ini berarti, ternyata menimpa keburukan kepada mereka gara-gara menghancurkan patung Lat. Padahal dia sudah sekongkol dengan Abu Sufyan. Pura-pura tersungkur, pura-pura kena epilepsi. Kemudian setelah itu qama Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah kemudian berdiri, kemudian memarahi orang-orang Bani Saqif, menegur habis-habisan orang Bani Saqif agar mereka benar akidah mereka, dinasehati. Kemudian setelah itu Islam mereka pun bagus. Oleh karena itu, Pak, ya, kalau kita lihat dalam kisah Bani Saqif ini, Pak, ini di zaman Nabi, Pak, baru masuk Islam ada penyakit seperti itu. Oleh karena itu, Pak, ketika kita melihat seorang mu'allaf, deketin, dakwahin terus. Ajarkan akidah yang benar, ajarkan tauhid yang benar, jangan dibiarkan. Nanti dia melenceng lagi, nanti dia keluar lagi dari agama Islam, murtad. Nah, ini yang dilakukan oleh para sahabat, dinasehati terus sampai akhirnya, Pak, Bani Saqif ini Islamnya bagus. Yang mana mereka ini sempat diserang oleh Nabi di Taif, kemudian mereka sembunyi di sebuah benteng dan tidak keluar-keluar. Kemudian para sahabat bingung bagaimana ini menyerang mereka ini. Kemudian ada salah seorang ngomong kepada Nabi, ya Rasulullah, mereka ini tidak bisa diserang, tidak bakal keluar. Kalaupun nanti mereka keluar, mereka tidak bakal balas, karena watak mereka seperti itu. Kemudian para sahabat ngomong, ya Rasulullah, kalau mereka tidak mau keluar-keluar, engkau berdoa kepada Allah, selesai. Minta kehancuran, pasti Allah kabulkan. Akan tetapi Nabi justru mengatakan, hadahumullah, semoga mereka diberikan hidayah oleh Allah, semoga mereka datang nanti kepadaku kemudian bersaksi, kata Nabi. Dan ternyata benar, doa Nabi dikabulkan. Walaupun awalnya syarat mereka aneh-aneh, ya, tapi subhanallah, ketika mereka terus didakwai oleh Nabi, didakwai oleh para sahabat, akhirnya apa yang terjadi? Keislaman mereka bagus. Inilah yang mesti kita lakukan kepada para mu'allaf. Ketika kita melihat ada saudara kita baru masuk Islam, deketin. Oleh karena itu, Pak, salah satu asnaf, salah satu orang yang berhak diberikan zakat itu siapa? Orang yang baru masuk Islam, disantuni biar mereka melihat, masya Allah, Islam itu kayak gini, ya. Islam itu saling menolong, ya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini, ya, bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar, apa saja tadi? Pertama, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, melakukan kekufuran di Masjidil Haram, karena di Ka'bah itu ada berhala yang mereka sembah. Kemudian, ya, mengusir atau mengeluarkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang mana sebenarnya mereka inilah adalah ahlu Masjidil Haram. Mereka yang berhak untuk beribadah di Masjidil Haram, melakukan ketaatan kepada Allah. Maka kata Allah, apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir ini jauh lebih besar dosanya di sisi Allah dibandingkan berperang pada bulan haram. Ini pembelaan terhadap Nabi SAW dan juga terhadap para sahabat. Kemudian apa yang terjadi? Thumma inna Rasulullah SAW qabila al-khumus min tilkal ghanimah. Kemudian Nabi SAW pun menerima seperlima dari ghanimah atau harta rampasan perang tersebut, karena sudah turun firman Allah membela Nabi dan para sahabatnya. Wa akhadhal fida min dhainakal asirain. Kemudian Nabi mengambil tebusan dari dua orang yang ditawan oleh kaum muslimin. Jadi ghanimah ini sudah pernah saya sampaikan bahwasanya harta rampasan perang itu terbagi menjadi tiga. Ada ghanimah, ada fai'un, ada salabun. Kalau ghanimah itu harta rampasan perang yang diambil oleh kaum muslimin, yang mana pada saat itu sudah terjadi serang-serangan di antara mereka, ya. Peperangan sudah berkecamuk. Kemudian ada fai'un. Kalau fai'un di ultimatum, kemudian mereka kabur, kemudian tidak terjadi peperangan, harta rampasan perang mereka diambil oleh kaum muslimin, maka itu disebut dengan fai'un. Kemudian ada lagi istilahnya salabun. Salabun ini seorang mujahid, satu kaum muslimin mengejar satu orang kafir yang kabur. Terus dia kejar walaupun pasukan sudah tidak ngejar, tapi dia kejar sendiri. Kemudian dia ajak duel sampai orang itu mati. Kemudian dia ambil, ya,
baju perang orang tersebut, helm perang orang tersebut, maka ini disebut dengan salabun, ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang ya berubahnya kiblat dari Baitul Maqdis menuju Masjid Al-Haram, Baitullahil Haram, yaitu Ka'bah. Ya, kisah yang berikutnya akan kita kisahkan tentang kisah ini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada kata-kata saya yang keliru, yang salah, kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampun, dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwani wa akhwati, saudara-saudaraku dan saudari-saudariku sekalian, saya meminta maaf karena kekurangan datangnya dari saya pribadi dan juga tentunya dari syaitan, sedangkan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah.